Salam eksplorasi. Karena ini adalah konten perdana dari saya di channel Ketua Cabang, jadi kita ngulik-ngulik lagi Alkitab. Semoga pembahasan kedepannya menarik buat kawan-kawan sekalian ya. Jadi saya ini kepikiran salah satu tema dari Bible tentang ini, kita bisa sama-sama lihat ya, orang muda kaya. Sebenarnya ada beberapa referensi di sini. Kita bisa lihat di Markus, bisa lihat juga di Lukas. Tapi saya lebih senang yang ada di konteks Matius ini. Matius 19 mulai dari ayat 16 sampai ke 26. Oke, mari kita sama-sama membahas ayat kali ini. Sebagai prolog, saya coba akan memberikan konteks dulu terkait Matius 19 ayat 16 sampai 26 ini sebelum kita membahas tentang tema atau judul seperti di thumbnailnya, yaitu Tuhan Yesus ngeprank, anjay. Bener gak sih? Ya, jadi kalau dilihat di sini kak, teman-teman yang baru pertama ke sini lihat konten ini mungkin akan bertanya-tanya, berani juga nih orang nih buat thumbnail atau judul seperti itu. Jadi konteks dalam Matius 19 ini, kalau kita lihat dari ayat pertama, sebenarnya pada saat itu Yesus itu sedang melakukan perjalanan dari Galilea, lalu singgah di suatu daerah yang bernama Yudea dekat Sungai Yordan. Oke, jadi itu konteks awalnya. Jadi Yesus sementara melakukan perjalanan dari Galilea dan singgah akhirnya di sebuah daerah bernama Yudea, seberang Sungai Yordan. Nah, di situ juga ada kejadian menarik pada saat Yesus sedang singgah di Yordan. Akhirnya dia menyembuhkan beberapa orang yang ikut berbondong-bondong. Jadi Yesus pada saat itu udah terkenal tuh guys, kayak artis, udah di mana ada dia pasti ada kerumunan. Oke? Nah, jadi di sinilah konteksnya, nanti kita akan berbicara tentang Matius 19 sebelum masuk ke 16 ini. Nah, di sini juga ada ayat terkenal sebelum masuk di ayat 16 ini. Anak-anak itu juga, karena Yesus kan udah dikerumunin tuh, banyak orang tuh, baik yang muda, yang tua, yang laki, yang perempuan mah kerumuni. Maka Yesus juga akhirnya mengundang perhatian orang-orang Farisi atau ahli Taurat untuk berdiskusi tentang bagaimana sih kalau ada orang yang meninggal, ya kan, suaminya, terus nanti kawin lagi sama si perempuan ini, saudara dari laki-laki atau suaminya sebelumnya, dan bla bla bla. Hingga ada satu ayat terkenal setelah itu bahwa banyak orang-orang tuh akhirnya membawa anaknya untuk bermain, mendekati Yesus, atau katakanlah bercengkrama. Cuma dilarang tuh sama murid-muridnya. Ya, kita bisa lihat di ayat sini ya, 13, 14, 15. Tapi Yesus lagi-lagi membantah atau mengatakan kepada murid-muridnya, janganlah menghalangi anak-anak itu untuk datang kepadanya, karena sebenarnya mereka ini yang punya kerajaan surga. Jadi anak-anak tuh masih suci guys. Jadi memang tempatnya harus bermain dengan Yesus. Kalau dalam hal-hal yang umum ya, seperti ke gereja gitu ya, sekolah minggu. Nah, itu konteks awalnya guys. Jadi Yesus lagi ada perjalanan tuh, ya kan, singgah di Yordan, ya kan, dia melakukan mujizat, ya, mengobati orang-orang, berdiskusi, bertanya jawab dengan orang Farisi, hingga nanti anak-anak datang kepada dia bermain, ya kan. Nah, setelah selesai itu, akhirnya dia berangkat lagi. Tujuannya pada saat itu menuju ke Yerusalem. Oke, jadi kalau kita baca di ayat selanjutnya di sini nanti, rekan-rekan atau kawan-kawan akan menemukan bahwa Yesus itu sebenarnya OTW nih guys, OTW ke Yerusalem. Oke, jadi kalau kita membaca ayat per ayat atau satu bagian firman, biar nggak potong-potong, ya kan, nggak kebanyakan orang main comot ayat. Jadi kita harus paham konteksnya dulu. Jadi Yesus lagi berangkat dari A ke B, sehingga ke B sebelum akhirnya ke C. Nah, pada saat akhirnya mau ke Yerusalem, di tengah-tengah perjalanan inilah
datang seorang anak muda yang kaya. Ya, nih. Ya, sesuai dengan konteksnya anak muda yang kaya. Jadi bagi teman-teman yang sudah tahu atau familiar dengan ayat ini atau cerita ini, boleh skip bagian akhir video saja. Tapi yang mau sama-sama menyimak dan berdiskusi, monggo. Ya, kita akan bahas satu persatu. Jadi pada saat Yesus udah mau jalan, mungkin si orang kaya ini, ya, kalau di sini pakai kalimat orang muda yang kaya. Ada perbedaan literasi antara orang muda dengan anak muda. Jadi kalau pemahaman saya, orang muda itu bisa jadi usia 30-an ya. 35 lah batas. 35 sampai 40-an ke atas ya. Dia udah kaya tuh. Kalau anak muda kan ya belasan lah ya. 17 kan udah dianggap dewasa, 17 sampai 29 dah anggap gitu. Jadi kalau di beberapa referensi yang lain kayak Matius cuma dibilang di sini orang kaya nih. Bisa kita lihat ya. Ntar mana dia nih. Nah, nih orang kaya. Begitupun juga sebenarnya di Lukas. Ya. Di Lukas juga sama, orang kaya. Jadi mereka menggunakan diksi sebagai orang kaya. Saya lebih suka orang muda karena kita masih anak muda guys. Dan sampai kapanpun jiwa akan tetap muda. Kita baca kayak ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, Yesus jawab nih di sini bahwa ya turutilah segala perintah Allah, kurang lebih intinya seperti itu. Terus dijawab lagi sama Yesus, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Oh, ditanggapin nih. Yesus jawab, jangan membunuh, jangan berzina, hormati ayah dan hidupmu. Artinya 10 hukum di perjanjian lama ya, di Taurat. Ya kan? Nah, di sini kata kuncinya. Ya. Kawan-kawan bisa membaca dengan jelas di sini bahwa kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Anjay. Jadi anak muda itu dengan pedenya mengatakan bahwa saya sudah melakukan semua. Terus Yesus itu jawab, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Nah, ini kita masuk ke inti pembahasan ya. Pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Setelah dengar kata seperti itu coy, nih dengar nih apa yang dijawab anak muda itu. Responnya, setelah anak muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dan selanjutnya kawan-kawan bisa membaca sendiri dan tahu ya. Yang percayakan katakan amin. Nah, kita akan fokus di kata anak muda ini atau respon anak muda ini di ayat 22. Bahwa setelah mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Ya. Di mana sih letak ngepranknya? Mungkin kawan-kawan akan lihat atau mencari-cari tuh. Di mana sih ngepranknya? Jadi kita kembali lagi ke ayat 20 ini. Kata anak muda itu kepadanya, semua telah kuturuti. Ibarat kata nih, kalau kita lagi nongkrong, ada satu teman tongkrongan ini yang bisa dikatakan kalau lu datang udahlah paling ngerusak suasana. Ya, paling sombong. Kebetulan saya kenal orang-orang kayak begitu banyak, bro. Ya, banyak coy. Ya kan? Nah, nih satu kali nih mereka lagi diskusi atau nongkrong cerita. "Woi, bro, gue kemarin baru beli HP baru." Wah, yang satu enggak mau kalah. "Wah, gua juga udah beli motor baru." Satu lagi datang. "Wah, gua udah beli mobil baru, bro." Nah, tiba-tiba nih ada cuk nggak tahu dari mana. Alah, baru beli HP, baru beli motor, beli mobil. Gua udah beli semua itu. Bayangin coy, ada orang sombong ngomong kayak gini depan muka lu. Semua udah saya beli. Ya, motor ada, emas 1 kilo pun ada di rumah. Lu mau apa? Tesla, mobil terbaru dah, bisa terbang, bisa nyungsep, bisa tenggelam. Ya kan, ngibul aja sesuka lu. Nah, ingat, yang lu ajak ngomong, ajak diskusi itu coy, Tuhan. Ya. No. Nih. Tuhan. Lu ngajak diskusi itu Tuhan Yesus.
otomatis naluri ketuhanannya ini muncul dong. Ya, ya ketua cabang sih ngomongnya gitu ya. Ya, masa sih, ya kan? Tuhan kan maha tahu nih. Tuhan, saya sudah buat ini, itu, itu, A, B, C, semua. Tuhan Yesus ngetes nih. Oke. Kalau memang kamu sudah melakukan semua itu, maka the final boss, ya, the last chapter. Jual semua hartamu dan ikut aku. Ngeri nggak pranknya Tuhan Yesus? Langsung tampar di muka, bro. Lo kalau ada ditantangin kayak gitu berani kagak? Ya kan? Kita aja yang sudah hidup di modern kalau tahu ada kejadian kayak begitu mungkin kalau bisa mengulang kejadian ya. Oke bro, oke Tuhan, gua ngikut nih. Ya kan? Kita kan tahu ya Yesus mungkin pada saat itu belum terkenal banget ya. Kalau juga masih mikir-mikir nih Tuhan apa betul sih? Ya kan? Kalau kita juga ada atau hidup di masa itu, mungkin ini different konteks ya. Nanti kita akan membahas di tema yang lain. Kalau kita ada di zaman itu, apa yang akan kita lakukan dengan kondisi Yesus yang pergi ke sana kemari ya untuk menyebarkan atau membawa syiar tentang keselamatan. Saya pakai bahasa teman-teman muslim, syiar ya kan. Syiar agama, bukan agama sih, syiar kabar sukacita, kabar kebenaran ya kan. Nah, disinilah letak, kalau saya mau bilang bahasa gaul anak buah sekarang, Yesus itu coba ngeprank nih, ya. Oke, coba deh kamu jual semua harta bendamu ikut saya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, bro. Kalau seandainya si anak muda ini benar-benar lakuin, apa sih yang terjadi? Ya, saya sih mikirnya dua kemungkinan ya. Kemungkinan satu, kemungkinan besar, kemungkinan dua, kemungkinan kecil, enggak lah coy. Ya kan? Dua kemungkinan. Kalau memang anak muda ini betul-betul menjual hartanya, bisa jadi. Karena saya enggak Tuhan ya, kita coba berdiskusi. Makanya salam eksplorasi, artinya kita mengeksplor kira-kira gimana sih kalau sejarah pada saat itu berubah. Saya yakin Tuhan itu pasti akan menambahkan kekayaan yang lebih untuknya. Kalaupun nggak di bumi ini, minimal di surga, bro. Ingat kejadian pada saat Yesus disalib, kiri dan kanan. Gua mau bilang orang yang beruntung banget tuh, yang katakan Tuhan aku percaya sama kamu, auto masuk surga, bro. Firdaus, tempatnya langsung OTW OTW surga. Itu pun yang terjadi kalau seandainya anak muda ini benar-benar nurut. Jadi menurut saya ya, kemungkinan yang pertama, kalaupun seandainya anak muda ini akhirnya menjual segala harta bendanya dan mengikut Yesus, saya pikir dia akan menjadi orang paling kaya di bumi dan di surga. Oke, tidak secara harta, tapi secara keselamatan. Wow, coy, secara keselamatan tuh gimana, bro? Kamulah pemilik kunci surga. Ya percaya katakan amin. Coy, lu boleh punya kunci bank, lu boleh punya kunci brankas paling besar, paling kaya, lu boleh punya kunci ini, kunci itu, kunci rumah mewah, kunci mobil paling mahal, Alphard apa deh terserah. Ya kan? Tapi bro, tidak ada yang pernah bisa mengalahkan orang yang punya kunci surga. Bayangin. Jadi gua cuma mau bilang Yesus tuh lagi ngeprank sama lu, bro. Lu aja kagak sadar. Bayangin coy, Tuhan kasih auto lu ke surga. Masa sih lu gak terima? Ya kan? Nah, kalau gua sih mikirnya Tuhan Yesus itu lagi ngetes doang. Ngeprank itu kan sama ya, kayak bercandain orang, ngetes orang. Ya bener ya. Silakan dikoreksi kalau ketua cabang salah menafsirkan tentang arti ngeprank. Mungkin ada definisi lain. Tapi pemahaman saya, ngeprank itu ya bercandain orang, ngetes orang, cobain aja orang ini bener nggak nih, bisa nggak dibercandain dia, ya kan? Nah, lu mempercandai Tuhan, bro, lu dipercandain balik. Ya kan, udah gue bilang. Ya kan, ini lo yang ajak ngomong Tuhan, kagak mungkin sembarangan, bro. Nah, kemungkinan yang kedua,
Ya, Tuhan memang betul serius mengatakan bahwa juallah hartamu itu dan bagi-bagikan. Ya, yang kedua, yang pertama memang mungkin cuma ngeprank bercanda, ya udah jual aja, ya kan, nanti ikut gua, ya kan. Atau mungkin yang kedua dia yang serius, Yesus yang serius, kamu pergilah jual hartamu lalu ikut saya, ya kan. Nah, cuman cilaka Bil Ababil nih ya. Ya, si anak muda ini nggak mau coba. Bagi saya kemungkinan pertama dan kedua pun resikonya luar biasa. Aduhai ya. Lo dibercandain Tuhan pun atau diseriusin, tetap jaminannya kalau saya sih yakin, siapa sih yang ditawarin ya kan ngikut Tuhan langsung, cuk. Ya, nggak mau. Ya, ini orang si anak muda ini. Ya, ada seorang kaya anak muda. Siapa yang tidak mau menerima? Jadi lulah orang coy yang tidak mau menerima ajakan Tuhan. Oke, jadi apakah Tuhan Yesus ngeprank? Ya silakan kawan-kawan kasih komentarnya di bawah. Kalau saya sih, menurut saya Tuhan Yesus sering ngeprank, ya kan? Ini pandangan saya. Sampai ketemu di konten selanjutnya dan salam eksplorasi.